فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab apa ini? Perintah untuk memelihara sholat-sholat wajib dan seterusnya. Al-haditsur rabi' wa salasun ba'dal mi'ah wa alaf 1134. Wa an Syaqiq ibn Abdillah. Disebutkan dalam catatan kaki yang betul Abdullah bin Syaqiq, yaitu Imam Nawawi terbalik ya. Kama fi masadiril asar. Iya. Syaqiq bin Abdillah terbalik, yang betul Abdullah bin Syaqiq. At-tabi'i al-muttafaqi ala jalalatih. Ini ada sedikit salah harokat di cetakan yang ini. Yang telah disepakati keagungannya. Iya, termasuk apa? Kibarut tabi'in. Rahimahullah. Qal kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufr. Dahulunya di zaman para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang, tidak melihat adanya suatu amalan yang jika ditinggalkan itu menjadi suatu kekufuran ghairas shalah, selain salat. Ya, sekedar orang yang malas untuk haji kah, atau malas untuk zakat, atau malas untuk apa istilahnya? Puasa, dikatakan fasik. Tetapi untuk yang malas salat, memilih untuk tidak salat, dikatakan kafir. Dan ini penukilan kesepakatan kata Imam Ibn Abdul Bar dan Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya para sahabat bersepakat seperti itu. Walaupun yang rajih tidak sampai sepakat, tapi ada 1-2 sahabat yang memilih pendapat lain. Tetapi jumhur atau hampir semuanya mengatakan itu, yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la khaira fi man tarakas shalah, atau la hadza liman tarakas shalah. Orang yang meninggalkan sholat dia tak punya kebaikan, atau dia tidak akan mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Yang sama sekali tak punya kebaikan atau tidak mendapatkan keuntungan di akhirat sama sekali, dia kafir tentunya. Orang muslim ada kebaikan walaupun seukuran darah. Rawahu Tirmidzi fi Kitabil Iman bi isnadin sahih. Iya, kata Syekhun Abu Amr, kesimpulannya adalah sahih. Di sini menunjukkan apa yang menjadi madhab para sahabat. Mungkin ijma atau mungkin pendapat jumhurnya, bahwasanya amalan-amalan yang lain kalau ditinggalkan dikatakan orangnya sekedar fasik atau asi, pelaku maksiat. Tapi untuk sholat orangnya dikatakan kafir. Kenapa? Ya karena Nabi sudah menyatakan demikian dalam hadis yang kita lewati itu, hadis Jabir dan Buraidah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Baik. Dan dalil yang sebelumnya itu tarkas sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Baik. Dan hadis ini menunjukkan betapa agungnya nilai sholat, sehingga dia menjadi tolok ukur Islam dan kafirnya seseorang. Sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah Anda dapatkan dalam As-Sailul Jarrar, mengatakan cukuplah menjadi aib bagi orang yang meninggalkan sholat, bahwasanya ulama umat ini memperselisihkan orang ini masih muslim atau sudah kafir. Masalah fasik atau maksiat ma'ruf, tetapi perselisihannya tinggal satu aja, dia masih muslim atau sudah kafir. Cukuplah ini sebagai aib orang itu. Maka tak layak lagi yang seperti ini untuk diterima menjadi pekerja, pegawai. Karena apa? Meninggalkan sholat 5 waktu, kalau hanya meninggalkan 1 atau 2, itu pun buruk, tapi masih muslim. Tapi kalau sampai 5-5-nya ditinggalkan, tak layak dia dipercaya memegang duit, dipercaya untuk ini, untuk itu, atau dipercayakan untuk apa? Menikahi anak-anak perempuan kita misalkan, dan sebagainya.
tak layak karena tak ada kebaikan sama sekali. Kalau dengan Allah saja dia berbuat sangat jahat macam itu, bagaimana kita akan mempercayai untuk dia menikahi putri-putri kita misalkan, atau memelihara harta benda kita, sementara sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kalau dengan Allah saja dia menyia-nyiakan hak, apalagi hak-hak sesama kita tidak akan dianggap oleh dia, kecuali semata-mata karena dia ingin gaji dari kita, misalkan kita adalah seorang majikan. Berarti hadis ini mengisyaratkan tentang wajibnya memelihara sholat, karena kalau meninggalkannya dikatakan kafir orangnya. Adapun kalau mengingkari wajibnya sholat, jelas semuanya sepakat orangnya kafir. Mengingkari wajibnya sholat berarti menentang Quran betul-betul. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al-Khamis wa Salasun ba'dal mi'ah wa alaf, 1135. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa pada seorang hamba pada hari kiamat dari amalan dia adalah sholat dia. Ini menunjukkan agungnya sholat. Allah tidak memeriksa yang lain-lain dulu, tetapi sholat dulu yang diperiksa. Kalau ditanya, bukankah tauhid lebih penting dari sholat? Kenapa tidak diperiksa? Jelas di dalam sholat ada tauhid. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada bertasyahud sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah ada tauhid di situ. Dari sisi yang lain, pemeriksaan di padang mahsyar itu kenyataannya memang hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ma'ruf di dalam hadis yang panjang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya itu, ketika orang sudah sekian lama mengalami kesulitan di padang mahsyar, kemudian ada pengumuman, lihat tabi' mangkana ya'budu syai'an fid dunya. Barang siapa menyembah sesuatu di dunia, hendaknya dia ikut apa yang dia sembah. Maka yang ikut bintang, yang menyembah bintang, dia akan ikut bintang, kemudian masuk neraka. Yang menyembah matahari, maka dia akan ikut matahari, bergerak pergi, tahu-tahu masuk neraka. Demikian pula yang menyembah bulan, demikian pula yang menyembah asnam, patung-patung, demikian pula yang menyembah togut-togut, maka akan dibentuk pada mereka di hari kiamat togut-togut tadi, kemudian membawa mereka ke dalam neraka. Sehingga yang tersisa hanyalah umat ini dan sisa-sisa ahli kitab. Nah, ahli kitab juga kemudian yang Yahudi ikut Uzair, kemudian masuk ke dalam neraka. Walaupun Nabi Uzair tak masuk neraka, tapi akan dibentuk kepada mereka suatu bentuk bagaikan Nabi Uzair, lalu ikut Nabi Uzair. Demikian pula yang ikut Nabi Isa akan dibentuk seperti Isa, lalu mereka pergi ke neraka. Nah, di dalam neraka itu baru mereka yuhasabu hisaban syadida, diperiksa dengan pemeriksaan yang keras di dalam neraka. Adapun orang muslim, mereka yang diperiksa di padang mahsyar. Nah, sehingga yang tersisa memang tinggal ahli tauhid saja. Nah, yang pertama kali ditanyakan nanti adalah sholatnya. Fa'in sholahat, jika sholatnya baik, ya sholatnya lengkap 5 bagi orang yang sholatnya 5. Adapun umat terdahulu ya 50. Oh, banyak sekali ya 50. Kita alhamdulillah diberi keringanan, cukup 5 saja. Faqad aflaha wa anjah, dia telah beruntung dan dia berjaya, anjah. Wa in fasadat, namun jika sholatnya rusak, ya malas-malas, tapi masih ada sholat. Jangan tidak sholat sama sekali. Kalau tidak ada sholat sama sekali, tauhidnya gugur, amalannya gugur. Meninggalkan sholat asar saja, Nabi mengatakan habita amaluh, amalannya gugur. Apalagi sampai 5-5-nya. Ya, tapi sholatnya rusak, tapi masih ada sholat itu. Cuma ya rusak, bagaikan gigi yang tidak lengkap dan sebagainya, atau patah-patah. Faqad khaba wa khasir, maka dia celaka dan rugi. Oh, ini dibagi 3 ya berarti ya. Yaitu rusaknya, dohirnya rusak yang batal berarti. Kalau sholatnya batal, dianggap tidak ada, maka dia rugi. Kemudian wa in taqasa min faridatihi syai'an, kalau kewajibannya itu kurang
Kalau dia mengurangi sebagian dari kewajiban, berarti yang tadi adalah yang betul-betul rusak, hancur. Nah, sekarang yang kurang berarti. Kalau kurang, qala Rabbu azza wa jal. Karena dalam riwayat yang lain, hadisnya hanya menyebutkan sempurna atau kurang. Kalau yang riwayat ini ada dibagi 3. Ada yang sempurna, ada yang rusak, ada yang kurang. Berarti yang rusak yang memang hancur. Nah, sekarang yang sekedar kurang. Nah, kalau kurang bagaimana? Maka Allah azza wa jalla berfirman, yaitu kepada para malaikat yang mengurusi amalan-amalan, ungzuru, perhatikan, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku ini memiliki sholat sunnah, fayukammalu biha man taqasa minal faridah, sehingga dengan itu kewajiban yang dia kurangi akan disempurnakan. Ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah. Qobliyah subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya, atau qobliyah zuhur yang dijamin rahmat, atau ba'diyah zuhur, atau mungkin qobliyah asar yang bukan sunnah muakkadah. Demikian pula qobliyah maghrib, atau ba'diyah maghrib, atau qobliyah isya. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Juga sholat duha yang dijamin rezekinya barang siapa sholat 4 rakaat di awal pagi, dan seterusnya. Demikian pula sholat qiyamul lail yang lebih baik daripada qobliyah subuh. Banyak amal-amal sunnah, sholat-sholat sunnah yang sangat penting, dan semuanya penting. Membantu melengkapi sholat-sholat wajib yang boleh jadi ada kekurangan di situ. Summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza. Kemudian semua amalannya yang lain diperiksa dengan berdasarkan cara ini, seperti dalam riwayat yang lain, yaitu zakatnya diperiksa, yaitu zakat wajib sempurna atau tidak. Kalau ada kekurangan, maka Allah bertanya, hal li abdi min shadaqah, apakah shadaqah tatawwu, apakah hambaku punya sedekah-sedekah mustahabah untuk melengkapi zakat-zakat yang boleh jadi kurang, dan seterusnya. Ini diantara hikmah adanya sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, melengkapi ibadah wajibah. Bagaimana dengan ini? Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kesimpulannya dia sahih li ghairi, iya banyak penguatnya. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Mas'ud? Awwalu ma yuhasabu bil abdu, awwalu ma yuqda bainal ibadi yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama kali akan diselesaikan di antara para hamba adalah terkait dengan darah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Kalau yang terkait dengan hak Allah adalah sholat. Adapun yang terkait dengan masalah hak hamba, ini adalah darah yang pertama kali diperiksa. Apakah dia pernah menumpahkan darah orang dengan cara yang tidak betul, atau dia selamat dari itu semua. Yang tidak betul ma'ruf ya, yang menumpahkan darah dengan cara yang betul macam mana ya? Ya khitan, dokter melakukan khitan misalkan, atau operation, ada darah yang tertumpah dan sebagainya. Atau bekam, ahli bekamnya taklah kemudian nanti di hari kiamat dituntut, kenapa engkau menumpahkan darah? Ini sekitar pengobatan yang disyariatkan. Baik. Kalau kita perhatikan, ada keterkaitan antara pemeriksaan di hari kiamat dengan siksa kubur. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tentang 2 orang yang disiksa di alam kuburnya itu. Nabi mengatakan, amma ahaduhuma fala yastabri' min baulih. Adapun yang satu, dia tidak membersihkan diri dari kencingnya, yaitu kencingnya, najisnya itu kena bajunya kah atau kena kulitnya, tidak segera dibersihkan. Kemudian wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang lain, maka dia berjalan dengan menjadi batu api, mengadu domba di antara manusia. Apa keterkaitan dengan ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya yang namanya namimah ini menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah. Sedangkan masalah tidak menjaga diri dari najis, ini kita tahu, ini terkait dengan masalah sholat. Kita tahu di antara syarat sah sholat adalah suci, kesucian, suci dari najis dan suci dari hadas. Jadi memang sangat terkait itu.
antara dua peristiwa di alam kubur dengan dua pemeriksaan di hari kiamat. Bahwasanya yang pertama kali diperiksa untuk hak Allah adalah sholat, untuk hak makhluk adalah masalah darah. Dan ini sesuai karena memang yang namanya alam kubur itu adalah persinggahan akhirat yang pertama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Ahmad dan Tirmidzi ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan akhirat yang pertama. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Kalau dia selamat dari siksaan di alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih ringan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu alaihi min. Kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, maka yang setelahnya akan lebih keras lagi. Jadi ada kena-mengena di antara dalil-dalil ini. Baik. Hadis ini kesimpulannya adalah kewajiban untuk menjaga sholat wajib, kemudian digalakkan juga untuk menjaga, memelihara sholat sunnah. Ilahuna wallahu a'lam.